memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita yang masih hidup dan bernafas dan mengikuti apel ini, Tuhan masih berkenan memberikan kita nafas, kekuatan, dan memberikan kita umur panjang untuk kita selalu mau dapat bertemu lewat apel pagi maupun siang di lapangan sekretariat Kabupaten. Yang perlu saya sampaikan di sini, pertama-tama tentang apa yang hari Kamis itu dari provinsi datang itu tentang sanitasi. Siapa tahu sanitasi? Siapa tahu? Di situ ada milestone. Milestone itu apa? Yang ikut film. Milestone itu apa? Ternyata mau menjelang 13 tahun ini, saya punya 6 distrik ini. Kita mau pergi kunjungi buang air di Kali Besar. Ini kisah nyata yang saya sendiri. Bapak Bupati, kalau kau mandi di kali sana. Kalau Bapak Bupati mau buang air di kali sana. Ini perlu data. Perlu data. Isi 13 distrik. Duda berapa? Janda berapa? Yatim piatu berapa? Dia butuhkan MTK berapa? Rumah berapa? Itu PLT perumahan ada kah? Tidak ada. Ini 13 tahun tidak ada apa-apa yang ada di Kabupaten Kabupaten. Lalu siapa lagi yang paksa mau dilantik? Siapa lagi mau paksa dilantik? Yang punya hak melantik adalah bupati, bukan sekda. Saya mau bilang ya, nanti lihat bupati baru, nanti sekda dengan kendali untuk pelantikan. Tepuk tangan. Mari kita sama-sama bersyukur ada beberapa teman ASN kita yang baru diangkat pada 2018 sudah menduduki eselon 4. Dari eselon 4 itu nanti ya semua diatur di KDN supaya di PIN itu jangan asal ikut. PIN itu ada tahapan itu yang dikatakan milestone. Tahapan pertama apa, kedua apa, tahu. Kalau itu sudah menguasai, saya rasa yang itu tidak ada kesulitan. Perumahan dia takutan situ sampai ada yang sampai di Nero Pakuan di sana. Sudah 5 tahun. Masyarakat yang tidak mampu yang tidak rumah tinggal begitu. Mari kita tepuk tangan untuk dinas transmigrasi dulu. Ada terobosan baru yang dilakukan oleh Kadis Transmigrasi. Besok kalau Jokowi Prabowo dilantik, dia punya 252 rumah permanen. Karena dia lobby ke menteri-menteri terkait di Jakarta. Kalau kita SPPD di Jakarta takutlah di Monas itu. Orang jauh dan Monas yang hidup atau yang mati. Tahu Monas yang hidup atau yang mati?
Kamu bisa, untuk siapa nih? Memang bisa duduk di salon 2. Tapi ikuti tahapan-tahapan yang saya sampaikan. Siapa dengar saya dia naik kelas untuk enam listrik. Tidak sembarang kita duduk di jabatan. Tidak sembarang. Itu sama dengan perencanaan babat kebun. Pergi lihat lahan, orang tua pergi lihat tempat, kasih tajam parang, dia mulai babat. Babat selesai, dia mulai pangkas, ranjak yang kecil-kecil pindah, tinggal dia tebangan besar. Ini sampai dengan duduk kita pada jabatan eselon 2 ini. Eselon 2 itu tidak sembarang, dan eselon 3 tidak sembarang. Tidak sembarang kita mau duduk. Nanti dilatih tidak cinta kursi yang Tuhan kasih, jangan kasih tinggal ke sana kemari. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Sekda tidak punya kewenangan dalam pelantikan kemarin. Itu hak kewenangan langsung di Bupati. Jadi tidak perlu untuk mau ini mau masuk tanya, ini mau masuk tanya atau lewat telepon saya, tidak bisa. Tanya berarti yang sekarang yang mau sebentar tanya saya bilang, kok kursi di meja mana? Lalu pergi dia. Mari kita bersyukur untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dilantik kemarin. Kita bersyukur. Kita yang lain tunggu. Tidak bisa kita langsung, itu kewenangan bupati. Ini pamalas ya, honorer pamalas. Tapi besok P3K sekalian dengan tes murni, tak tahu saling mungkin makan kah tidak kah, semua ada di samping rumah. Tak satu kenal muka-muka. Dan ini tidak tulis, tak satu kenal, baik Nusantara maupun saya punya di sini dan apa-apa secara keseluruhan. Saya tahu yang ikut apel. Tahu apa? Nusantara pun saya sudah kenal. Besok ini kalau saya rentak P3K dengan tes murni, nanti lihat. Rumah yang orang tidak pernah injapel kalau ada di Maseda perumahan. Bapak ini kok punya keluarga ini, ada jasa ini. Saya cuma bilang, nanti saya kasih tes sudah. Sebelum ikut tes cap. Dengan mengucapkan bahasa Indonesia yang baku, yang sempurna. Sudah tahu, guru-guru itu kepala dinas nanti lihat ini. Mulai dari SD sampai ini, SMA itu, supaya cara pengucapan bahasa Indonesia itu yang baku lah, yang sempurna. Mulai dari kelas 1 itu ada abjad, A, B, C, D. Supaya anak-anak senam listrik itu pintar dalam bahasa Indonesia, pintar dalam hitungan matematika. Tapi asal naik kelas atau saya bilang lebih tidak usah ada guru-guru sudah. Ada juga bikin repot itu insentif inilah itulah, padahal tidak mengajar baik-baik. Ya saya secara pribadi saya minta maaf untuk beberapa dinas yang saya langsung ke sana langsung marah, tapi marah itu tidak benci
Bapak Kawin kemarin marah untuk memperbaiki sistem. Saya marah bukan benci, marah untuk perbaiki sistem. Silakan Anda mau bermain di mana, silakan. Nanti kan ujung-ujungnya Anda akan ketemu dengan PPK. Mungkin untuk SD, untuk pendidikan, data guru yang ini jangan sampai saya punya perhitungan tidak sama dengan pendidikan. Masih tetap 400, tapi sudah kurang dari 400. Itu Tawata tuh SMP itu kosong. Jadi saya sampaikan jangan sampai data saya ini, dan saya tanya uang selama ini sampai akan tahu kemana. Ini saya langsung tanya nih, saya akan turun ke sekolah-sekolah dan cocokkan data saya dengan dinas pendidikan. Terus di sosial, dia ada tidak? Dia pengambil sekretaris. Ya, Bapak nanti, Bapak tentu Bapak punya bos itu. Jangan asal bagi sembako untuk mengatasi kemiskinan, tapi data naruh. Sudah berapa, janda berapa, yatim piatu tidak. Bulan kontek tidak ada marah. Bagi juga tidak ada informasi ke pejabat yang ada di sekretariat ini. Untuk kalau PPK perintah tidak terisi. Kalau terisi, ada pangkat di dinas sosial itu. Ini anak-anak yatim piatu ada di 6 distrik ini. Masih enggak sudah dengan ada di distrik ini. Berapa rumah yang tidak layak huni, itu harus itu sanitasi kembali. Kita berapa kali ikut Bapak Bupati ke daerah isi Tahota sana tuh, tadi mah dengan tetesan air mata. Kok saya punya pejabat kok disuruh untuk buang air di kali? Tidak ada etika yang layak dipakai. Nanti 2025 pimpinan OPD sudah lobby anggaran di Kementerian Anggaran tambahan seperti transmigrasi di anggaran tambahan, dan itu tidak dilemparkan ke provinsi. 250 rumah itu dilemparkan ke kabupaten untuk pengusaha. Mantel ya, pala-pala kasih ini. Baca bubur ini dong kerja juga harus cek saldo rekening. Saldo rekening ada 15 juta atau 30 juta. Jangan saya PU mau izin, tolong lihat itu apa median jalan, apa public blok itu. Tidak ada langsung polisi langsung. Tidak usah panggil lagi ke kantor. Nanti bikin surat tanda tangan langsung polisi. Tidak dibayar, kasih hancur kaca. Bilang kami yang uang ada di bagaimana? Sekda bagaimana? Saya bilang memang. Yang terakhir itu sudah semua. Ada 2 yang terakhir. Pertama tuh kamu belajar sejarah kota Kabupaten Manokwari. Kamu sampaikan untuk Manokwari, keluarga saya Manokwari Raya. Seketika Bupati Bapak Domingus 2 periode.
sekretariat itu ramai sampai di OPD. Seketika Kalabai naik masih ada. Almarhum Bupati dia masih naik sudah 19 juta. Ada yang ke lurah, ada yang ke distrik. Karena Warbi tidak tawar. Ini regulasi pejabat baru dia tetap dengan struktur yang baru. Saya ini setiap ini saya ikut. Lihat anak-anak tuan tanah yang di Manokwari. Dari sisi ada yang kira-kira jadi masuk sel. Mau bukti, saya bisa sebut sini rumah wartawan ada rekam gitu. Kalau kita aman, kita mau ingin belajar dari bapak ibu yang ada sini, mantel ke depan aman. Manokwari itu sampai ini. Sekarang apa? Muslim mulai naik lagi itu tidak kompromi. Mari kita bersyukur karena kita dari 13 tahun masih bapak ibu ada nih. Udah berdiri. Naik ke salon 2, asisten turun staf ahli kepala dinas. Dengar. Mereka juga dihujat lewat WA, SMS. Antar mereka saya ini lihat WA grup OPD bikin saya menangis. Ini saya tidak bohong, saya bilang, menangis saya kontak. Mari, tidak boleh, kita mau belajar. Jadi siapa yang ikuti saya, dia tetap. Apa yang saya sampaikan ini dia akan sukses. Dan yang terakhir, sebentar jam 10 ada BPKP di sekretariat. Bagi bapak ibu dan saya yang bisa ingin bertemu, gunakan waktu untuk ketemu langsung di sekretariat. Kenapa saya bilang saya punya PR 3 buah pondok. Waktu diberi nakop tak bisa selesaikan. Kontraktor bawa uang, dia kabur. Akhirnya saya bilang bagaimana saya siap untuk bangun 3 pondok ya. Dan ini untuk OPD lain yang pekerjaan sisa jangan tunggu-tunggu. Ambil alih saja. Supaya kita punya di 2022, 23 dan 24, 22 dan 23 tidak ada hutang. Pekerjaan sisanya. Saya kasih contoh saya tadi diberi nakop 3 buah pondok yang belum selesaikan. Saya